Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali melalui renungan harian saat ini. Renungan harian saat ini akan saya dasarkan pada Lukas 11 ayat 34 dan 35. Namun, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami kembali bersama dengan keluarga untuk melakukan renungan harian. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menyegarkan dan menyemangati kami ketika kami berada dalam situasi COVID-19. Tuhan menolong dan memberkati kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membaca dari Lukas 11 ayatnya 34 dan 35 yang demikian firman Tuhan. Matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus, mereka dapat melihat Tuhan Yesus sebagai manusia biasa. Seperti halnya mereka atau sama seperti kita juga. Namun banyak di antara mereka ternyata tidak dapat mengerti bahwa Yesus adalah yang menjelma menjadi manusia. Sebab mereka melihat Yesus tidak dengan mata rohani yang dikuasai oleh terang firman Tuhan. Maka betapapun baiknya tindakan dan ucapan Yesus tetap dilihat sebagai sesuatu yang salah dan menyesatkan dalam kehidupan keagamaan, terutama bagi para pemimpin atau pemuka agama. Tuhan Yesus juga dianggap mengganggu ketentraman masyarakat. Yesus tidak diperlakukan sebagai mitra, tetapi diperlakukan sebagai lawan yang harus dibinasakan. Oleh karena itu, Yesus menyebut mereka ini sebagai angkatan yang jahat. Lukas 11 ayatnya 29. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana relevansinya dengan kondisi kita saat pandemi COVID-19 ini? Bagaimana cara pandang kita? Lalu bagaimana sikap kita? Apa yang mesti kita lakukan pada saat sulit seperti ini? Jangan-jangan kita punya pemahaman yang keliru terhadap corona COVID-19 ini. Yang pasti belum ada atau belum ditemukan obat atau vaksin yang bisa mengobati orang yang positif terkena virus corona. Virus corona COVID-19 sudah menjadi wabah ini, menurut keterangan para ahli, tidak bisa musnah dari bumi dan akan tetap menjadi sumber penyakit. Harapan kita segera dapat ditemukan obat atau vaksin yang dapat menyembuhkan. Virus corona akan seperti penyakit flu atau influenza biasa yang mudah disembuhkan. Yang paling penting dengan adanya COVID-19 ini hendaknya semua orang menjadi sadar, sehat,
tumbuhkan rasa optimis dan pengetahuan tentang virus yang benar. Jangan membuat asumsi salah yang membuat kepanikan. Mari kita bangun perilaku hidup bersih, sehat sebagai pola hidup yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang jelas Tuhan Yesus tidak menghendaki manusia dikuasai oleh kegelapan, kejahatan, serta kebodohan karena buta terhadap kebenaran Allah. Oleh sebab itu, Yesus mengajarkan kepada setiap orang untuk mendayagunakan, mengembangkan karunia Allah yang ada pada mereka, juga kita agar bisa menjadi terang yang bercahaya dalam kegelapan. Sebagaimana yang Yesus katakan dalam Lukas 11 ayatnya 33-36. Lalu apakah makna ucapan Tuhan Yesus tersebut bagi kita pada masa kini? Ya, kita dapat melihat realita di sekitar kita karena kita memiliki mata. Namun, untuk bisa memahami realita tersebut, dalam diri kita harus ada pengalaman dan pengetahuan. Jika kita tidak dapat melihat dengan mata, maka kita disebut buta. Jika kita dapat melihat dengan mata tetapi kita tidak dapat membaca, maka kita akan disebut buta huruf. Jika kita bisa membaca tetapi tidak tahu hukum, namanya buta hukum. Demikian pula, jika di dalam diri kita ada ruang tempat untuk firman Tuhan, maka kita dapat terasing, tidak bisa merasakan kehadiran keagungan Tuhan serta tindakan Allah dalam diri kita. Jika kita menjadi terasing dari kehadiran dan karya Allah, maka kita akan lebih akrab dengan kegelapan. Kalau seperti itu keadaannya, maka kita akan mempunyai kecenderungan bersikap tidak baik, jahat, karena tidak ada Roh Kudus. Sebaliknya, jika kita memberikan tempat ruang bagi firman Tuhan, berarti memberi tempat bagi Yesus untuk berkarya dalam diri kita, firman Tuhan akan menjadikan mata kita benar-benar berfungsi sebagai pelita hati dan pelita tubuh. Sikap, perbuatan, tutur kata kita pun akan seturut dengan kehendak Allah. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita taati saja protokoler kesehatan dari pemerintah sampai pada waktu kembali kondusif. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.